Berikut adalah soal penghitungan manual ANOVA 2 arah. Suatu penelitian bertujuan mempelajari pengaruh model pembelajaran dengan kemampuan awal terhadap prestasi belajar matematika. Untuk keperluan itu telah diambil 2 kelompok sampel acak untuk belajar menggunakan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. Setiap kelompok masing-masing dibagi 2 secara acak dan dibedakan menjadi 2 berdasarkan kemampuan awal, yaitu kelompok tinggi dan kelompok rendah. Skor prestasi belajar matematika disajikan dalam tabel sebagai berikut. Langkah pertama yaitu membuat hipotesis penelitian H0 dan H1, yaitu hipotesis penelitian dengan faktor model pembelajaran, hipotesis dengan faktor kemampuan awal, dan hipotesis penelitian interaksi model pembelajaran dengan kemampuan awal. Yang kedua yaitu membuat hipotesis statistik, yaitu hipotesis statistik dengan faktor model pembelajaran, hipotesis statistik dengan faktor kemampuan awal, dan hipotesis statistik interaksi model pembelajaran dengan kemampuan awal. Yang ketiga yaitu menentukan taraf signifikansi. Keempat, menentukan uji yang digunakan. Langkah selanjutnya yang kelima yaitu kaidah pengujian, di mana jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Langkah keenam yaitu membuat F hitung dan F tabel. Yang pertama, membuat tabel penolong disajikan sebagai berikut. Tabel penolong lainnya yaitu membuat tabel statistik seperti berikut ini. Setelah membuat tabel penolong, langkah selanjutnya yaitu menentukan jumlah kuadrat atau JK untuk beberapa sumber variansi, yaitu yang pertama jumlah kuadrat total atau JKT. Rumusnya yaitu JKT sama dengan sigma XT kuadrat dikurang sigma XT kuadrat per NT, di mana sigma XT kuadrat yaitu 193.000 dikurang 2740 kuadrat per 40, dimana hasilnya adalah 5310. Selanjutnya yaitu menentukan jumlah antar kelompok A atau JKA. Rumusnya yaitu JKA sama dengan sigma XA kuadrat per NA dikurang sigma XT kuadrat per NT, yaitu 790 ditambah 620 kuadrat ditambah 750 ditambah 580 kuadrat per 2 dikali 10 dikurang 2740 kuadrat per 40. Maka hasilnya adalah 160. Langkah selanjutnya yaitu menentukan jumlah antar kelompok B atau JKB, yang mana rumusnya JKB sama dengan sigma XB kuadrat per NB dikurang sigma XT kuadrat per NT, yaitu 790 ditambah 750 kuadrat ditambah 620 ditambah 580 kuadrat per 2 dikali 10 dikurang 2740 kuadrat per 40.
yang jika dijumlahkan maka hasilnya adalah 2890. Langkah selanjutnya yaitu menentukan jumlah antar kelompok A dan B atau JKAB, yang mana rumusnya adalah JKAB sama dengan sigma X AB kuadrat per N dikurang sigma XT kuadrat per N dikurang JKA dikurang JKB, yaitu 790 kuadrat ditambah 750 kuadrat ditambah 620 kuadrat ditambah 580 kuadrat per 10 dikurang 2740 kuadrat per 40 dikurang 160 dikurang 2890, yang mana jika dikurangkan seluruhnya maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya menentukan jumlah kuadrat error atau JKE. Rumusnya yaitu JKE sama dengan JKT dikurang JKA dikurang JKB dikurang JKAB, yaitu 5310 dikurang 160 dikurang 2890 dikurang 0, maka hasilnya adalah 2260. Selanjutnya mencari derajat kebebasan. Yang pertama yaitu DKT, yaitu NT dikurang 1 sama dengan 40 dikurang 1 39. Kemudian DKA sama dengan B dikurang 1 sama dengan 2 dikurang 1, yang mana B adalah garis. Kemudian DKB adalah K dikurang 1 sama dengan 2 dikurang 1, yaitu 1, yang mana K adalah kolom. Kemudian DKAB yaitu DKA dikali DKB sama dengan 1 dikali 1, yaitu 1. Kemudian DKE yaitu DKT dikurang DKA dikurang DKB dikurang DKAB, yaitu 39 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1, maka hasilnya adalah 36. Selanjutnya menentukan nilai variansi. Variansi A dengan rumus JKA per DKA sama dengan 160 per 1 sama dengan 160. Kemudian variansi B, rumusnya itu JKB per DKB sama dengan 2890 per 1, yaitu 2890. Kemudian var AB dengan rumus JKAB per DKAB, yaitu 0 per 1 sama dengan 0. Kemudian yang terakhir variansi E sama dengan JKE per DKE sama dengan 2260 per 36 sama dengan 62,778. Langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai F hitung, yang mana F hitung A sama dengan var A per var E, yaitu 160 per 62,778, maka sama dengan 2,549. Selanjutnya F hitung B, yaitu rumusnya var A per var E sama dengan 2890 per 62,778 sama dengan 46,035. Selanjutnya F hitung AB, yang mana rumusnya adalah var AB per var E, yaitu 0 per 62,778 sama dengan 0. Selanjutnya menentukan nilai F tabel. Caranya yaitu sebagai berikut.
Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Langkah selanjutnya membuat tabulasi ragam ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan. Yang pertama, model pembelajaran. F hitung sama dengan 2,549 dan F tabel sama dengan 4,110. F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Artinya, tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antar siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. Yang kedua, kemampuan awal. F hitung sama dengan 46,035 dan F tabel sama dengan 4,110. F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak, yang artinya ada perbedaan prestasi belajar siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah. Yang ketiga, yaitu interaksi model pembelajaran dengan kemampuan awal. F hitung sama dengan 0 dan F tabel sama dengan 4,110. F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima, yang artinya tidak ada interaksi prestasi belajar matematika antar siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw.